Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Bagus Zuliansa. Terima kasih untuk kawan-kawan yang hari ini udah subscribe, like, dan share. Semoga video-video di channel YouTube aku membantu kawan-kawan yang saat ini lagi belajar membuat program CNC. Dan untuk kawan-kawan yang baru bergabung, selamat bergabung kawan-kawan. Silahkan tonton video-video yang aku share di channel YouTube ini. Mudah-mudahan bisa juga membantu kawan-kawan yang lagi belajar gitu. Jadi memang video-video yang aku share di channel YouTube ini memang hmm, kebanyakan adalah project pekerjaan ya kan, project pekerjaan. Tapi juga beberapa video aku share adalah tutorial-tutorial basic ya kan. Jadi ini sangat cocok untuk kawan-kawan yang hari ini punya niatan untuk belajar CNC atau kawan-kawan yang saat ini menjadi seorang operator mesin CNC yang mau naik upgrade ya kan, upgrade level, upgrade skill untuk jadi seorang programmer. Jadi sangat cocok. Oke, jadi di video kali ini aku mau buat tutorial cam ya kan. Balik lagi teman-teman, tutorial cam ini juga udah termasuk sangat lama tutorial cam. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang yang namanya RAM ya kan, RAM ya kan, dan juga plunge gitu. Jadi kita akan bahas apa itu RAM, apa itu fungsinya, apakah itu bedanya terhadap plunge apa gitu. Oke. Jadi ini salah satu termasuk yang penting teman-teman yang dibahas, plunge and RAM ini. Jadi karena kalau ini kita keliru bisa saja membahayakan objek atau mesin kita gitu. Oke, jadi langsung aja aku bahas. Yang pertama adalah rem teman-teman ya. Rem itu kalau di gambar ini ya kan. Oke. Di gambar ini rem itu adalah bentuk warna merah ini, garis merah yang berbentuk helikal ini teman-teman. Inilah yang disebut dengan rem. Jadi intinya rem itu adalah sebuah gerakan helikal, dari atas menuju bottom edge atau menuju selection tempat kita berhenti melakukan pemakanan ya kan, sebelum melakukan pemakanan yang sesungguhnya gitu. Jadi intinya helical rem ini ya kan, atau rem ini adalah sebuah proses masuk untuk menuju titik tujuan bottom kita ya kan, titik tujuan di bawah ini, paling bawah kita, sebelum melakukan pemakanan yang sesungguhnya. Oke, jadi itu dia teman-teman ya. Ya aku pakai bahasaku sendiri ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya kan. Jadi ini dia gerakan helical rem teman-teman, gerakan helical rem. Jadi dia akan melakukan gerakan pemakanan membentuk sebuah helikal seperti ini menuju ke titik tujuan di sini. Lalu ketika sampai ke titik tujuan ini, dia akan melakukan pemakanan yang sesungguhnya di sini. Jadi antara helical rem dan ini tadi teman-teman ya, terdapat perbedaan feed rate itu. Jadi pada saat dia proses ini tadi, ya kan, feed rate-nya lebih rendah daripada feed rate pemakanan yang sesungguhnya. Oke. Jadi di sini ada namanya rem feed rate dan di sini adalah feed rate sesungguhnya gitu. Apa fungsinya ya kan? Fungsinya adalah untuk memudahkan ya kan, atau untuk meringankan tool melakukan pemakanan ya kan, menuju titik terendahnya ini. Jadi teman-teman bayangkan kalau misalnya tadi si rem ini ya kan, ini aku kasih contoh misalnya bedanya dengan si plunge. Oke. Oke. Jadi gini deh teman-teman ya. Ini dia rem ya kan, ini namanya rem. Sedangkan ini adalah plunge. Teman-teman bisa lihat bedanya. Kalau plunge mungkin kita bisa definisikan seperti ini, sebuah gerakan masuk vertikal
menuju titik terendah atau menuju selection bottom edge kita sebelum melakukan pemakanan yang sesungguhnya gitu. Jadi itu dia teman-temannya bedanya antara rem dan juga helix, ya kan, helical rem. Jadi fungsinya ini ya kan tentunya adalah untuk memperingan tool kita saat melakukan pemakanan atau saat melakukan proses masuk menuju ini. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita ya kan melakukan pemakanan khususnya menggunakan material yang keras ya kan, baja kah atau stainless steel kah misalnya gitu, dan kita menggunakan gerakan plunge seperti ini, tentu sangat berbahaya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dia gerakan vertikal tajam ke bawah ya kan, lalu menuju titik selanjutnya, dan ini teman-teman ya, sebenarnya dua gerakan ini punya kelebihan dan kekurangan ya kan. Secara helical tentu secara keamanan lebih aman teman-teman ya kan, lebih aman dalam proses untuk tool kita, untuk mesin kita dan juga material kita, sangat aman karena gerakannya atau tekanannya dibagi teman-teman menjadi sebuah lingkaran seperti ini ya kan. Oke. Tapi kekurangannya adalah gerakan rem ini lebih lambat teman-teman ya. Jadi dia lebih lambat secara durasi daripada gerakan plunge yang lurus saja seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Untuk melakukan settingannya teman-teman, ini aku pakai contoh proses adaptif teman-teman di sini. Oke. Ini aku edit untuk melakukan settingannya. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung bagian-bagian yang ini silahkan tonton di video sebelumnya saja ya teman-teman ya, biar supaya lebih mengerti dan durasi di video ini juga lebih singkat gitu. Oke, jadi untuk melakukan proses rem tadi atau plunge dan flange kita pakai di bagian linking teman-teman. Jadi di bagian linking ini kita tempat untuk men-setting helical ataupun rem, dan ini di bagian rem ini deh teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini rem. Oke. Jadi ya kan, karena tadi kan di bagian pertama tadi kita pakai, tadi nampak gerakannya adalah rem ya kan. Karena di sini kita sudah pilih dia helix. Kalau kita ingin menggantinya menjadi plunge kan. Oke, maka kita bisa ganti. Di sini ada 3 gerakan teman-teman ya. Ada yang namanya pre-drill, plunge, dan helix gitu. Jadi gini deh teman-teman. Jadi ini beberapa poin penting yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu ya kan. Jadi untuk melakukan settingan feed rate helix tadi kita bisa lakukan di bagian tool depan ini. Jadi kalau cutting feed rate ini adalah line biru tadi yang di sini ya kan, atau pemakaran sesungguhnya yang aku sebut tadi. Ini dia cutting feed rate. Lalu dia untuk melakukan settingan rem feed rate ya kan teman-teman, dia ada di bagian sini teman-teman, rem feed rate. Kalau kita pakai plunge maka dia ada di bagian bawah. Jadi ketika dia misalnya gini teman-teman, ini kan aku buat sama kebetulan, ini aku buat 500 misalnya kan teman-teman. Terus di sini aku setting misalnya plunge, maka yang berlaku di sini yang dipakainya adalah plunge 400 mm per menit. Jadi bukan si rem lagi. Tapi ketika kita melakukan helix, gerakan helix seperti ini, maka kecepatan masuknya tadi yang dipakai adalah 500 gitu. Jadi intinya ini adalah tempat untuk melakukan settingan kecepatan menggunakan rem ataupun plunge. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Sedangkan yang biru tadi, garis biru atau pemakaran sesungguhnya ada di cutting feed rate gitu. Oke. Jadi itu tadi teman-teman bedanya antara rem ya kan. Helix sebenarnya namanya helix di sini ya kan. Cuman aku lebih sering nyebutnya itu rem, helical rem gitu dia. Oke. Terus selanjutnya di sini ada plunge ya kan tadi. Jadi intinya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau aku pribadi seperti yang udah aku bilang, aku itu kerja di bagian pattern, membuat pattern. Jadi pattern itu karena pattern itu materialnya adalah styrofoam, maka aku lebih sering menggunakan dan selalu sih menggunakan yang namanya plunge. Karena tekanan terhadap tool itu kan secara material styrofoam,
material tools and build-nya itu besi, tentu kita nggak perlu khawatir tools kita rusak gitu karena kan styrofoam. Tapi untuk kawan-kawan yang saat ini mau menggunakan material logam ya kan, metal, tentu helix ini sangat direkomendasikan. Oke teman-teman, ini aku jelasin singkat mengenai ini ya kan, ramping angel. Jadi karena dia bergerakan rem, kita bisa setting yang namanya ramping angel. Nah, ramping angel adalah besar sudut setiap remnya. Jadi setiap satu lingkaran jaraknya itu adalah 2 derajat. Kalau teman-teman bisa lihat di sini. Artinya kalau semakin besar nilai derajat ini kita naikkan ya kan, artinya jarak antara si gerakan ke bawahnya semakin menjauh dan tekanan terhadap tool kita akan semakin besar gitu. Artinya tapi konsekuensinya adalah lebih cepat. Tapi kalau kita buat ini lebih kecil teman-teman ya kan, misalnya kita buat 0,5 derajat, tentu jarak antar helixnya akan semakin dekat ya kan, dan tekanan terhadap tools kita tentu lebih aman gitu. Tapi ya konsekuensinya durasi pemakanan kita jadi lebih lama gitu. Lalu selanjutnya di sini adalah rem taper angel. Jadi kita bisa setting gerakan ramping kita itu bentuknya itu taper teman-teman ya. Bisa taper dari atas ke bawah gitu. Jadi lingkaran helix yang atas itu bisa lebih besar dari yang bawah. Jadi ketika dia sampai ke titik bawah, diameter rem kita itu menjadi lebih kecil gitu. Lalu selanjutnya adalah rem clearance hedge. Jadi intinya rem clearance hedge ini adalah posisi start dari posisi start saat tool melakukan gerakan rem. Oke, di sini aku setting rem clearance hedge kita adalah 0,5. Di sini teman-teman, dan patokannya itu adalah stock top teman-teman ya. Bukan teman-teman, maksudnya top hedge di situ. Jadi karena di sini aku setting di sini top hedge-nya itu adalah 0 ya kan, stock top. Oke, jadi ini untuk teman-teman ketahuin di model yang aku setting top hedge kita itu ya kan, atau stok top offset kita ini 0. Jadi model kita ini dengan stok kita ini tidak ada bahan lebih di sini. Jadi artinya di sini sudah 0, oke. Oke, dan aku ya kan setting top hedge kita itu pakai stok top. Artinya kita melakukan start pemakanan itu di sini teman-teman. Di sini melakukan start pemakanan di sini. Ditandai dengan, kalau aku buat contohnya misalnya 1, maka aku akan lakukan pemakanan ya kan, startnya 1 mili di atas dari stok kita ya kan. Oke, aku buat 0. Oke, terus yang namanya rem clearance hedge tadi, karena di sini aku setting 0,5, artinya gerakan helical rem tadi akan start melakukan gerakan helical rem 0,5 di atas dari top hedge kita tadi, atau dari sini teman-teman. Oke, ini aku kasih gambaran teman-teman, ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini dia melakukan start pertama kali melakukan gerakan helical rem. Oke, kalau aku rubah misalnya jadi 2,5 misalnya, teman-teman bisa lihat sekarang posisi dia start atau mulai melakukan gerakan helical rem jauh di atas dari top hedge kita. Oke. Fungsinya buat apa? Sebenarnya ini mungkin fungsinya buat kita kalau kita ragu ya kan, setting offset Z kita itu sudah benar atau belum. Artinya kan kalau semakin tinggi kita buat, maka kita akan semakin tidak ragu gitu kan. Kalau kita buat 0 kan berarti kan dia pas-pasan melakukan start itu di top hedge kita. Oke, kalau kayak aku mungkin yang materialnya styrofoam ya kan, mungkin nggak ada masalah. Tapi untuk teman-teman yang melakukan pemakanan dengan material logam ya kan, tentu kalau ada kesalahan offset Z ya kan pada saat melakukan setting di G54, tentu akan sangat bahaya teman-teman. Apalagi kalau misalnya salah sedikit aja 0,1 atau 0,2, dia bisa langsung nabrak ke model kita. Makanya dipakailah settingan rem clearance hedge ini ya kan, agar dia start melakukan pemakanan itu startnya di atas dari top hedge kita gitu.
Oke, lalu selanjutnya ada namanya helical ram diameter, adalah ini adalah diameter dari proses ramping ya. Jadi kalau kita buat ini diameter dari gerakan rampingnya atau gerakan helixnya. Oke. Karena tadi ku bilang tadi kita bisa pakai taper, artinya di bagian bawah ya kan kita bisa buat. Jadi kita bisa pakai maksimalnya berapa, minimumnya berapa gitu. Oke, jadi itu dia teman-teman ya untuk melakukan settingan yang namanya helix teman-teman. Kalau kita pakai plunge ya kan, kita cuman dikasih nilai yang namanya ram clearance H, dan ini sama ya, teman-teman, prinsipnya dengan helix tadi yang aku jelasin. Oke. Jadi gitu deh teman-teman ya, cara melakukan settingan terhadap rem. Sebenarnya bukan, ini judulnya bukan cara menentukan, tapi sebenarnya aku mau kasih tahu teman-teman apa itu gerakan helical ram ya kan, dan juga gerakan plunge. Karena bagi aku pribadi ini sangat penting untuk teman-teman ketahui agar kita saat melakukan running program di mesin, tentu prioritas kita adalah keamanan mesin kita dan juga tool kita gitu deh. Makanya aku jelasin ini. Jadi teman-teman silahkan kalau sudah paham mungkin boleh terapkan ya kan. Kalau teman-teman pakai material yang bersifat lunak atau seperti kayu, styrofoam, mungkin boleh pakai plunge. Tapi kalau material logam, aku sarankan untuk menggunakan yang namanya helical ram gitu. Oke teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai helical ram dan juga plunge. Mudah-mudahan video ini berguna buat teman-teman ya. Oke, sekian dulu, mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Nggak usah panjang-panjang. Jadi teman-teman, yang penting apa poin penting dari pembahasan ini sudah disampaikan gitu, dan mudah-mudahan teman-teman mengerti. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai di akhir video ini ya kan. Silahkan bantu teman-teman subscribe, like, dan share ke kawan-kawan lain yang hari ini lagi belajar CNC juga. Dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.